Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, alhamdulillah ya sekarang kita bisa bertemu kembali. Kali ini Kakak akan bahas request soal dari salah satu teman kalian. Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Kali ini Kakak akan membahas soal tentang menggambar grafik fungsi rasional serta menentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Ini diketahui soalnya ada suatu fungsi rasional yaitu f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, sebelum menyelesaikan soal ini, Kakak akan sedikit membahas tentang konsep dari fungsi rasional. Jadi di sini fungsi rasional itu adalah fungsi yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Di sini Kakak tuliskan f(x) sama dengan gx dibagi hx. Dengan hx-nya tidak sama dengan 0. Jadi di sini gx sama dengan fungsi, hx-nya juga fungsi dalam x ya. Nah, untuk soal kali ini bentuk fungsi rasional yang akan Kakak bahas yaitu bentuk fungsi rasional yang non-linier atau biasa disebut fungsi kuadrat ini ya. Nah, ini fungsinya adalah f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Ini fungsi rasional yang non-linier karena bagian atas dan bagian bawah itu bentuknya kuadrat. Kalau Kakak tuliskan bentuknya secara umum, bisa Kakak tuliskan f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dibagi px kuadrat ditambah qx ditambah r. Dengan p dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini fungsi nonlinier, fungsi kuadrat. Jadi di sini koefisien x kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini bisa Kakak tuliskan gx dan hx-nya itu adalah suatu fungsi kuadrat. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah membuat grafik fungsi rasional dengan bentuk yang nonlinier ya. Yang pertama, yaitu kita tentukan dulu nih titik potong dengan sumbu X. Artinya, titik potong sumbu X ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua kita tentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Selanjutnya langkah yang ketiga kita diminta untuk menentukan asimtot tegak, yaitu ketika Y menuju tak hingga. Y menuju tak hingga ketika apa? Ketika bagian penyebutnya ini sama dengan 0, yaitu ketika Px kuadrat ditambah Qx ditambah R sama dengan 0. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan asimtot datar, yaitu ketika X menuju tak hingga. Yaitu ketika apa? Y-nya sama dengan koefisien dari X kuadrat yang bagian atas, yaitu A, dibagi koefisien X kuadrat yang bawah, yaitu P. Y-nya sama dengan A per P. Selanjutnya, seperti biasa, kita gunakan tabel untuk menemukan titik bantu. Jadi untuk membantu kita menggambar grafiknya. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk menentukan domain dan daerah hasilnya. Yang pertama, domain atau daerah asal dari fungsi f(x)-nya yaitu merupakan semua nilai x kecuali asimtot tegaknya. Atau bisa Kakak tuliskan df sama dengan semua x anggota bilangan real sedemikian hingga dengan x tidak sama dengan asimtot tegak.
Selanjutnya, untuk daerah hasilnya dari fungsi f(x), yaitu merupakan semua nilai y. Jadi bisa kakak tuliskan RF sama dengan y sedemikian hingga dengan y adalah semua anggota bilangan real. Nah, sekarang langsung saja kita gunakan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi untuk menggambar grafik dan menentukan daerah asal serta daerah hasilnya dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dibagi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, langkah pertama nih untuk membuat grafiknya. Langkah pertama yaitu kita menentukan dulu nih titik potong dengan sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kakak tulis fungsi f(x)-nya. Di sini f(x)-nya sama dengan 0, 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 dibagi X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Ketika kita kali silang seperti biasa. Ini kita kali silang. Nah, kita peroleh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Karena ini kalau dikali silang, X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dikali 0 ya hasilnya tetap 0. Selanjutnya, ini fungsi kuadrat kita faktorkan. Berapa nih faktornya? Kalau dikalikan sama dengan negatif 4, tapi kalau ditambahkan sama dengan 3x. Nah, di sini kita peroleh negatif 1 sama 4 ya. Karena kalau kita kalikan, negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Kalau kita jumlahkan sama dengan positif 3. Min 1 ditambah 4 kan 3 ya. Selanjutnya kita cari akarnya. Caranya di sini ada dua kemungkinan, yaitu ketika X min 1 sama dengan 0 atau ketika X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini. Selanjutnya kita pindah ruas, ketemu X sama dengan 1 dan ketemu X sama dengan negatif 4. Jadi di sini kita sudah dapat nih dua titik, yaitu ketika X sama dengan 1, Y-nya 0 ya, 1,0. Dan ketika X-nya sama dengan negatif 4, Y-nya 0. Kita peroleh 2 titik. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Artinya apa? Yaitu ketika X-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa kakak tuliskan fungsinya. Lalu kakak masukkan nih. Kita masukkan ketika X-nya sama dengan nih 0. Jadi kita peroleh Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 4 dibagi 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2. Kita peroleh Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Kita peroleh Y-nya 2. Jadi kita dapat titik lagi nih, satu titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,2. Nah, selanjutnya kita tentukan garis asimptotnya. Yang pertama asimtot tegak, yaitu ketika penyebutnya sama dengan 0. Nah, ini ketika Y menuju tak hingga, penyebutnya tadi apa? X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, kalau dikalikan sama dengan negatif 2, kalau dijumlahkan sama dengan negatif 1. Ini ya, jadi kakak peroleh negatif 2 sama positif 1. Jadi ini faktornya X min 2 dikali X min 1. Nah, X min 2 sama dengan 0, berarti kalau ini dipindah ruas, jadi kita peroleh X sama dengan 2. Lalu X plus 1 sama dengan 0, kita pindah ruas, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini berarti asimtot tegaknya, garis asimptotnya ada 2. Ketika X-nya sama dengan 2, dan ketika X-nya sama dengan negatif 1. Langkah selanjutnya, kita menentukan asimptot datar, yaitu ketika X menuju tak hingga. Nah, asimptot datar itu koefisien dari X kuadrat dibagi yang bawah koefisien dari X kuadrat. Kalau dari soal tadi, Fx sama dengan berapa tadi?
X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 dibagi X kuadrat dikurangi X kurangi 2. Koefisien X kuadratnya adalah 1. Ya, jadi 1/1. Jadi garis asimtot datarnya yaitu ketika Y sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa kita tambahkan titik-titik yang lain untuk membantu kita menggambar grafiknya. Titik bantu kita udah peroleh tadi ya 3 titik, yaitu titik potong terhadap sumbu X ketika Y sama dengan 0. Ini ada 2 nih. Ya, ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Lalu ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya kakak menentukan beberapa titik-titik bantu nih untuk membantu kita menggambar grafiknya. Kakak pilih beberapa titik ketika X-nya min 2, 5, 3, dan 3/2. Kakak kasih contoh 1 ya, yaitu F ketika X-nya berapa nih? Yang pasangannya ketika X-nya 5 nih. Kita masukkan jadi 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 dikurangi 4 dibagi 5 kuadrat dikurangi 5 dikurangi 2. Kita peroleh 25 ditambah 15 dikurangi 4 dibagi 25 dikurangi 5 min 2 min 7. Kita peroleh 25 ditambah 15 jadi ini 40 dikurangi 4 jadi 36 dibagi 25 kurangi 7 18. Kita peroleh titiknya 2. Jadi di sini titiknya X, Y 5,2. Ini salah satu titik bantu yang kakak pilih untuk mempermudah kita menggambar grafiknya. Sekarang kita lihat gambar grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada 3 garis asimtot ya. Yang pertama ini asimtot datar. Tadi di asimtot datar di titik berapa? Ketika Y sama dengan 1. Lalu ada asimtot tegak. Ini ketika X sama dengan 2. Dan ketika ini X sama dengan negatif 1. Ini garis asimtotnya. Selanjutnya dari titik-titik yang kakak buat tadi, ini ya, ada beberapa titik bantu dan ada beberapa titik potong ya. Ini kakak peroleh, ini titik potong tadi. Ada titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan beberapa titik bantu di sini. Nah, ini ada beberapa titik. Kita lihat ya. Di titik 1,0, ini 1,0. Lalu ada di titik negatif 4,0 di sini. Lalu ada titik 0,2 di sini. Ini titik potongnya. Dan ini adalah beberapa titik bantu. Nih di sini ada titik 5,3 nih di sekitar sini. Lalu ada titik, maaf, ini 5,2 ya. Ini 5, nah ini di sini. Titik 5,2. Lalu ada titik 3,3,5 ya. 3 di sini, lalu di sini sekitar. Nah, ini sekitar di sini. 3,5. 3,5. Nah, seperti ini ya. Nah, dan beberapa titik bantu lainnya. Oke, ini untuk gambar grafiknya. Selanjutnya, yang bagian B itu untuk mencari domain dan daerah asalnya. Yang pertama untuk domainnya yaitu domain atau daerah asal ya. Kakak tuliskan DF
yaitu semua X anggota bilangan real. Sedemikian hingga dengan X tidak boleh sama dengan asimtot tegaknya. Asimtot tegak tadi ada berapa? Ada 2 ya. Negatif 1 dan 2. Yaitu dengan X tidak sama dengan negatif 1 dan X tidak sama dengan 2. Lalu untuk daerah hasilnya, torengnya, kakak tuliskan RF itu sama dengan semua nilai Y dengan Y anggota bilangan real gitu ya. Ini untuk daerah hasilnya. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Mudah bukan pembahasan soal tadi? Oke, bagi adik-adik semua yang mau request bahas soal, bisa klik di link yang tersedia di deskripsi ya. Namun nanti kakak akan modifikasi soalnya. Bagi adik-adik semua yang mau ikutan les matematika gratis, bisa join di grup Telegram kami ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.